Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya membahas tentang soal UP-PPG untuk guru PGSD tentunya. Jadi teman-teman yang kemarin tidak lulus, jangan berputus asa. Kita akan berusaha lagi untuk belajarnya. Jadi di sini saya akan membahas 10 soal tentunya, dan ingat ya, soal yang saya sampaikan ini murni untuk dijadikan latihan semata. Oke teman-teman, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama, Bapak Sutrisno adalah guru IPS SD dan akan mengajarkan materi masalah sosial di lingkungan sekitar. Nah, Bapak Sutrisno menggunakan media gambar yang menunjukkan berbagai masalah sosial di lingkungan sekitar, seperti kemiskinan, kemudian ada rumah kumuh, dan banjir. Melalui penggunaan media pembelajaran tersebut, Bapak Sutrisno mengharapkan siswa tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak untuk disumbangkan. Melihat kasus di atas, Bapak Sutrisno memilih media gambar dengan tujuan A. Membentuk karakter, sikap, dan nilai siswa. Sedangkan yang B. Membangkitkan motivasi dan gairah belajar siswa. Kemudian yang C. Tujuan pembelajaran agar mudah tercapai secara baik. Sedangkan yang D adalah membantu meningkatkan pemahaman siswa melalui media. Berikutnya yang E adalah pembelajaran menjadi menyenangkan dan terfokus. Nah, untuk soal nomor satu ini media yang digunakan adalah gambar. Tapi kira-kira ketika media yang digunakan oleh Pak Sutrisno ini, kira-kira tujuan menggunakan media gambar itu seperti apa? Nah, di sini untuk soal nomor satu ini tentu jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, sedangkan untuk yang B, C, D, dan E ini sebenarnya ini adalah tujuan dari penggunaan media. Maksudnya adalah fungsi dari media yang kita gunakan. Tapi di sini untuk soal nomor satu ini kan tujuan Bapak Tursne itu menggunakan media melalui gambar. Kira-kira dari gambar itu siswa akan mendapatkan apa? Jadi untuk nomor satu ini yang tepat tentunya adalah membentuk karakter, sikap, dan nilai siswa. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus kita perhatikan atau guru perhatikan adalah A. Menentukan alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. Sedangkan yang B adalah menyusun kriteria penilaian, kemudian ada lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik pensekoran. Sedangkan yang C adalah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Sedangkan yang D ini menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Sedangkan yang E tentunya menentukan SK, KD, indikator yang akan digunakan atau terdapat pada silabus yang telah disusun. Oke, jadi untuk nomor 2 ini sebelum kita membuat tujuan pembelajaran, jadi hal apa yang perlu kita lakukan. Nah, di sini untuk poin nomor 2 ini yang terkait dia dengan E, kan mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa SK dan KD itu sudah ditentukan. Jadi kita hanya eh, istilahnya berhak untuk menentukan indikator, kemudian tujuan apa yang mau kita capai dari turunan indikator yang kita buat melalui turunan KD lah istilahnya ya. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat tentunya yang B, yaitu menyusun kriteria penilaian, kemudian lembar pengamatan, baru kita memberikan contoh soal dan teknik pensengkoran. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 soalnya dalam mengembangkan indikator hendaknya titik. A. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Sedangkan yang B, adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang C, adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang D, sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Sedangkan yang E,
ini memperhatikan rujukan, kemudian objek dan atau alat bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 3 ini ketika kita mau mengembangkan indikator, hal apa saja yang perlu kita perhatikan. Nah, tentunya untuk soal nomor 3 ini saya rasa teman-teman pasti sudah tahu bahwa jawaban untuk soal nomor 3 ini ya benar ya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Tentunya kita harus menyesuaikan karakteristik peserta didik, kemudian mata pelajarannya, kemudian satuan pendidikannya, kemudian potensi daerahnya juga perlu kita perhatikan ketika kita mau mengembangkan sebuah indikator. Nah, di sini saya juga perlu mengingatkan teman-teman bahwa untuk soal nomor 3 ini ketika kita memperhatikan optionnya itu harus benar-benar diperhatikan karena biasanya itu optionnya itu antara option yang lain itu hampir mirip ya. Jadi kita tidak bisa membedakan jawaban yang tepat ya. Jadi teman-teman perlu teliti. Nah, untuk soal nomor 3 ini sedikit uraiannya saja. Jadi di sini uraiannya adalah ketika kita mau mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan. Jadi ini perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah tuntunan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Kemudian yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran, kemudian peserta didik dan sekolahnya tentunya. Baru yang ketiga adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan lingkungan atau daerah sekitar. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan ketika kita mau mengembangkan indikator. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 4. Seorang guru merancang peralatan isi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep sebagai strategi untuk memudahkan belajar siswa. Keputusan guru tersebut menerapkan teori yang A adalah behaviorisme, sedangkan yang B ini kognitivisme, sedangkan yang C adalah dognitivisme, yang berikutnya adalah yang D adalah konstruktivisme, sedangkan yang E adalah humanisme. Nah, kira-kira untuk soal nomor 4 ini jawabannya yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang D, yaitu konstruktivisme. Nah, di sini untuk soal nomor 4 ini atau teman-teman juga perlu tahu bahwa di setiap mata pelajaran itu maksudnya untuk PGSD atau guru IPA atau guru matematika biasanya untuk teori belajar ini pasti ada aja sih yang muncul mungkin satu soal atau dua soal. Tapi kan ini kalau kita tidak benar menjawabnya tentu kita tidak dapat poin yang bagus. Jadi alangkah baiknya teman-teman membuat semacam catatan sedikit tentang teori belajar ini. Jadi setiap teori belajar ini perlu kita memahaminya karena biasanya kadang kita juga suka keliru tentang penjelasan setiap masing-masing dari teori belajar ini. Nah, untuk soal nomor 4 ini tentang konstruktivisme ini ada sedikit uraiannya. Jadi di sini untuk istilahnya kayak saya memberikan poin tentang teori konstruktivisme dan teman-teman juga bisa menambahkan. Jadi di sini untuk yang pertama itu meningkatkan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Nah, jadi untuk konstruktivisme ini lebih merarah ke perkembangan logika sama ke konseptual ya. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini adalah pengajar itu berfungsi sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga itu adalah siswa aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Jadi untuk teori konstruktivisme ini sebenarnya pengetahuan dasar anak itu sudah ada, tinggal guru saja yang mengembangkan atau maksudnya guru yang menjadi fasilitator untuk siswa mengembangkan pengetahuan dasar yang mereka sudah miliki ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini ke nomor 4 tadi ya, maksudnya ada keterkaitannya. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini pernyataan berikut yang merupakan prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran kontekstual adalah yang A, ini proses pengembangan atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Sedangkan yang B adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Sedangkan yang C adalah proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap orang. Sedangkan yang D
Proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari dilakukan dengan menyortir peristiwa atau kejadian yang telah dipelajari. Sedangkan yang E adalah proses pengalaman baru dilakukan dengan serangkaian tugas yang diberikan secara terstruktur. Nah, jadi soal nomor 5 ini apalagi terkait dia dengan teori konstruktivisme. Tadi kan untuk teori konstruktivisme ini lebih mengarah ke konseptual sama kognitifnya siswa. Jadi tentu soal nomor 5 ini yang tepatnya adalah yang A, ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 6. Jadi nomor 6 ini upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pembelajaran. Berikutnya yang B adalah guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang C adalah guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Kemudian yang D adalah guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, jadi ketika kita atau guru melakukan refleksi, kira-kira yang tepat dilakukan itu yang gimana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah ya, jadi yang tepat adalah yang B, yaitu guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung, ya. Jadi di option ini sebenarnya secara pribadi itu tidak ada salahnya karena di kegiatan penutup biasanya yang A, kemudian yang C sama yang D ini juga hampir istilahnya sering kita lakukan. Nah, tapi di refleksinya ini kira-kira yang tepat itu yang seperti apa? Karena kan teman-teman mungkin sudah tahu juga bahwa kegiatan kita untuk kegiatan merefleksikan itu kan biasanya kita lakukan pada saat kegiatan penutup. Dan option ini memang kita lakukan ketika kegiatan penutup, ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati untuk memilih option karena ya yang kita pikirkan itu benar ternyata itu salah. Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini juga ada sedikit uraiannya. Jadi yang pertama itu tentang refleksi. Jadi refleksi ini dalam pembelajaran menjadi ruang yang memberikan kesempatan peserta didik untuk memutar ulang memori perjalanan pembelajaran yang telah mereka lalui. Kemudian di sini ada beberapa konsep refleksi menurut para ahli. Jadi yang pertama, refleksi adalah kegiatan menempatkan sebuah proses pembelajaran untuk dilihat dan disajikan kembali dalam diskusi dengan tujuan melihat sajian pembelajaran tersebut secara lebih detail. Oke, kita beralih ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 ini lebih mengarah ke profesionalisme, tapi profesionalisme itu ya sedikit istilahnya logika kalau tidak salah ya. Yang penting nanti kita lihat optionnya ya. Di kebun Pak Rudi ada sebidang tanah yang sedikit amblas. Nah, Pak Rudi menduga ini karena tanahnya mengalami erosi. Kemudian tanah Pak Rudi yang mengalami erosi ini posisinya menjadi lebih rendah dari yang tidak mengalami erosi. Hal ini dikarenakan tanah tersebut mengalami A. Pelapukan dan perkaratan, sedangkan yang B adalah pelapukan dan penghancuran, yang C adalah kerapuhan dan pelapukan, yang D adalah pengeroposan dan guyuran air hujan, yang E adalah guyuran air hujan dan ketidakstabilan struktur tanah. Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat tentunya adalah yang E, yaitu guyuran air hujan dan ketidakstabilan struktur tanah. Nah, jadi di sini kenapa saya mengatakan agak sedikit logika gitu, karena optionnya ini kan memang tidak ada salahnya kalau kita mempelajari tentang bahasa Indonesia yang konotasi atau denotasinya. Tapi di sini kira-kira yang tepatnya seperti apa? Karena di sini kan pelapukan itu kan kalau tanah tidak mungkin bahasanya kita menggunakan pelapukan, apalagi pengeroposan ya. Jadi erosi tanah itu ya tentunya karena guyuran air hujan dan ketidakstabilan struktur tanah. Jadi di sini tentunya logika kita harus kita mainkan sedikit ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah paham terkait tentang hal ini.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini mengamati, kemudian ada mengolah dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis, dan memilih dan memilah kosakata baku. Indikator yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah yang A adalah memahami cara-cara membuat laporan, yang berikutnya adalah menyebutkan cara-cara membuat laporan, yang C adalah membaca dengan lafal yang tepat teks laporan, sedangkan yang D adalah menyimak pembaca teks laporan, sedangkan yang E adalah menulis teks laporan berdasarkan hasil. Nah, kira-kira untuk soal nomor 8 ini jawabannya yang mana? Ya, jadi untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang A, yaitu memahami cara-cara membuat laporan. Nah, jadi di sini perlu teman-teman memperhatikan di beberapa kalimatnya apa istilahnya di sini dalam misalnya gini, kita mengamati kemudian kita mengolah dan menyajikan, ini tentunya terkait dia dengan teks laporan. Kemudian di sini kan tentang gaya, kemudian ada gerak, energi, panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia, lisan, dan ditulis dengan memilih dan memilih kosakata baku. Nah, jadi di sini poinnya menurut saya itu adalah memilih dan memilah kosakata yang baku. Nah, jadi di optionnya ini sempat saya berpikir antara A atau E untuk jawabannya, karena menulis teks laporan berdasarkan hasil ini kan juga termasuk juga untuk KD yang ini, tapi di sini kan yang perlu diperhatikan adalah kosakata yang baku. Nah, jadi tentunya lebih baiknya itu ya kita memahami dulu bagaimana cara-cara membuat laporan. Nah, ketika kita memahami cara-cara membuat laporan itu, pastinya kita akan tahu bagaimana cara kita menyusun laporan, di mana untuk pemahaman kita membuat laporan itu pasti kita diajar istilahnya tentang eh, kosakata baku, karena kan ketika kita membuat laporan itu kan pasti kita menggunakan kalimat baku. Maka di sini menurut saya yang tepat itu adalah yang A. Nah, jika teman-teman berbeda jawaban atau memilih yang E, boleh disertakan alasannya juga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 saja. Jadi di sini ada Ibu Lani adalah guru kelas 5 SD. Kemudian ketika mengajar tema keanekaragaman budaya, maka kegiatan anak didiknya adalah menemutujukan pada peta tentang persebaran suku-suku bangsa, kemudian mendiskusikan dalam kelompok tentang sikap apa yang harus dilakukan untuk menghormati suku bangsa yang beraneka ragam, dan setiap kelompok mengidentifikasi hasil budaya suku-suku tersebut. Dengan demikian, Ibu Lani telah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan yang A ini adalah disipliner, yang B adalah lingkungan, sedangkan yang C adalah monodisipliner, sedangkan yang D ini adalah interdisipliner, kemudian yang E adalah multidisipliner. Nah, jadi untuk soal nomor 9 ini yang tepat jawabannya adalah yang D, yaitu interdisipliner. Nah, jadi untuk soal nomor 9 ini perlu kita mempelajari tentang istilahnya ini seperti strategi atau pendekatan pembelajaran yang kita gunakan ketika kita menemukan kasus semacam Ibu Lani ini. Kira-kira pendekatan yang kita gunakan seperti apa? Oke, jadi di sini ada uraiannya untuk optionnya. Yang di sini untuk disipliner ini kalau tidak salah ini disipliner ini katanya disiplin ilmu ya, tapi di sini saya sedikit menemukan pengertiannya, yaitu disipliner adalah kondisi kendali diri karyawan dan perilaku tertib yang menunjukkan tingkat kerjasama tim yang sesungguhnya dalam suatu organisasi. Nah, ini lebih arahnya ke pekerjaannya, tapi ini maksudnya pekerjaan yang umum, bukan di dunia pendidikan. Tapi bisa kita simpulkan ini mungkin kerjasama tim setiap kelompok ketika melakukan diskusi ya. Nah, sedangkan yang untuk monodisipliner ini, jadi di sini ya, pendekatan monodisipliner itu pendekatan dengan suatu ilmu yang tunggal sudut pandang. Nah, ciri pokok atau kata kunci dari pendekatan monodisipliner ini adalah mono, yaitu satu ilmu. Kemudian di pihak lain pendekatan dengan banyak ilmu lazim disebut pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
interdisipliner ya. Nah, sedangkan yang interdisipliner itu adalah pembahasan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan pembahasan berbagai sudut pandang pengetahuan yang sesuai atau tepat guna secara lengkap. Sedangkan di sini multidisipliner ini adalah pembahasan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Nah, jadi di sini ketika kita melihat pengertian dari masing-masing option ini, di sini kita agak sedikit bingung yang D dan E, yaitu interdisipliner sama multidisipliner. Nah, di sini kan kasus Ibu Lani ini kan dia membagi kelompok. Jadi istilahnya kan itu dalam sebuah peta itu kan ada pemermasalahan. Misalnya si kelompok A ini membahas tentang peta negara ini misalnya. Kemudian kelompok B membahas tentang negara ini yang ada istilahnya suku-suku ini. Nah, jadi di sini untuk pendekatan yang tepat itu yang mana? Jadi di sini kenapa saya menjawab yang D itu karena di D ini kan pembahasan dari pengertiannya ini kan ada pembahasan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan pembahasan berbagai sudut pandang pengetahuan yang sesuai atau tepat guna. Jadi pengetahuan yang sesuai tepat guna. Nah, sedangkan kalau di multidisipliner ini berarti siswa itu akan menggunakan ilmu yang relevan. Maksudnya gini, ilmu yang relevan itu berarti dia menambahkan dengan ilmu-ilmu lain, misalnya ilmu dari mata pelajaran lain, misalnya tentang ekonomi kah, tentang geografi kah, tentang sejarah kah, dan lain-lain. Dan tentunya itu menurut saya kalau kita memilih multi ini tentunya sepertinya siswa tidak sanggup terkait dengan hal semacam itu. Maka yang tepat menurut saya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Untuk perkembangan iptek membawa dampak merosotnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong telah melemahkan kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Kemudian akibatnya terjadi kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja. Misalnya ini perkelahian, kemudian vandalisme, kemudian pelanggaran lalu lintas, bahkan tindak kejahatan. Nah, kesimpulan yang dampak kemajuan teknologi mengakibatkan A. Melemahkan tata nilai masyarakat yang berwujud pada perilaku kehilangan kontrol. Sedangkan yang B adalah melemahnya tradisi mengakibatkan masyarakat condong ke budaya barat. Kemudian yang C adalah sifat sosial berubah mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Kemudian yang D ini adalah di satu sisi kemudahan mencari informasi, di sisi lain norma dan nilai diabaikan. Kemudian yang E adalah perkembangan internet yang pesat sehingga menjadi sumber penting dan akurat. Nah, untuk soal nomor 10 ini, apalagi yang ini, istilahnya untuk profesionalisme ini, biasanya sekali lagi saya mengingatkan teman-teman itu juga harus berhati-hati karena optionnya itu biasanya hampir mirip jawabannya. Jadi kita suka terjebak ketika kita memilih jawaban. Nah, jadi untuk soal nomor 10 ini yang lebih tepatnya menurut saya yaitu yang C ini. Nah, jadi biasanya untuk perkembangan iptek itu biasanya sosial kita itu pasti akan berubah. Nah, ketika perubahan sosial itu terjadi, tentu seperti gotong royong dan tolong menolong itu akan mulai pudar. Apalagi ini dipengaruhi oleh istilahnya budaya barat. Nah, ini juga pengaruh budaya barat itu juga termasuk iptek kan. Nah, jadi ini lebih tepatnya menurut saya adalah yang C, yaitu sifat sosial yang berubah kemudian yang mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya kebanyakan belepot untuk menjelaskan. Mohon dimaafkan. Apabila teman-teman juga memilih jawaban yang lain, diperbolehkan saja. Yang penting kita sama-sama belajar, sama-sama berargumen kira-kira mana yang tepat terkait jawaban dari soal yang saya sampaikan ini. Baiklah, jangan lupa untuk kritik dan sarannya juga. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.